Anda sedang mendengarkan Ranah Publik, dipersembahkan oleh suaramuslim.net. Mitra Muslim, kita akan ngobrol dengan narasumber yang kami hadirkan nanti untuk Anda tentang pentingnya menjaga standar atau protokol kesehatan. Jangan sampai kita lengah ya saat kondisi new normal ini, karena corona itu belum menyerah kepada kita. Ada Pak Dr. Kohar Hari Santosa, Ketua Rumpun Racing Gugus Tugas COVID-19 Pemprov Jawa Timur. Dr. Kohar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Suara Muslim. Alhamdulillah. Sehat dan seger pagi ini Pak Dokter ya? Alhamdulillah, iya. Ya, Dokter, kalau tadi yang sedang viral itu kan tempat ibadah yang diinstruksikan untuk ditutup kembali karena adanya yang terpapar COVID ya jamaahnya. Memang jamaahnya memang terpapar di masjid atau jamaah yang positif begitu, tapi kemudian dia sholat di masjid atau gimana nih ceritanya itu Pak Dokter? Jadi memang kita mesti berhati-hati, jangan ada euforia namanya ya, kegembiraan yang berlebihan seolah-olah kemarin sudah selesai PSBB terus sekarang sudah dilepas. Jadi kemudian padahal seharusnya ada langkah-langkah yang tetap harus kita lakukan supaya tidak ada peluang penularan. Dan kita sudah ketemu beberapa klaster yang ternyata itu terkait dengan tempat orang itu berkerumun, baik di tempat ibadah, masjid maupun di pasar. Nah, oleh karenanya kemudian ketika terindikasi bahwa ada sumber penularan di tempat tersebut, maka harus dilakukan upaya-upaya untuk mencegah penyebaran lebih jauh. Jadi memang sumbernya di tempat ibadah ini atau mereka hanya karena ngumpul di situ, Pak Dokter, sehingga potensi penyebarannya meluas sehingga tempat berkumpulnya pun sementara ditutup? Ya, secara detail satu-satu mungkin dari Surabaya, yang Surabaya nanti bisa menjelaskan. Ya. Cuman kalau kita cermati memang ada jamaah yang ternyata sakit, yang kemudian menulari kepada jamaah yang lain. Oke, ini masjid-masjid yang saat ini sudah ditutup gitu ya. Apakah karena protokolnya kurang ketat atau seperti apa, Dokter? Nah, kemudian dari pemantauannya itu memang ada yang ternyata jamaah yang protokol yang diterapkan belum memadai. Sehingga kemudian langkah yang dilakukan, mereka harus mengkoreksi dulu hal-hal itu, karena potensi persebaran lebih jauhnya itu bisa terjadi. Oke, kalau kita baca informasi dari beberapa berita bahwasanya Jawa Timur itu menyalip DKI ya untuk kasus meninggal dan lain sebagainya. Nah, dari Dr. Kohar sendiri mungkin bisa menginformasikan kondisi terakhir di Jawa Timur dan pendapat dokter tentang berita itu ya. Berita itu gitu. Ini masalahnya bukan pengumpulan medali, Mas, yang paling kejar-kejaran antara Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat gitu. Tetapi ini adalah bagaimana ini menjadi suatu peringatan buat kita semua bahwa ada penambahan yang masih cukup signifikan yang terjadi di masyarakat. Sehingga kita semua sebagai warga Jawa Timur, warga Surabaya mesti turut melakukan upaya-upaya supaya tidak ada penyebaran yang lebih jauh lagi nanti. Oke. Tapi faktanya memang seperti itu, dokter ya? Iya, angkanya mau meningkat, masih meningkat. Memang kita melakukan upaya tracing lebih ketat, lebih intensif, lebih masif dengan melakukan pemeriksaan lebih jauh pasar, kemudian ada yang kita screening dengan rapid test, kemudian lanjutkan swab hingga ketemunya menjadi lebih banyak. Oke. Kalau yang masjid tadi itu apa memang semua masjid di tracing atau hanya masjid tertentu saja sehingga ditemukan tadi seperti yang di berita ini ada beberapa yang positif itu? Tidak semua ditemukan ada kasusnya, tapi kalau dilihat bahwa mereka tidak menerapkan protokol yang bagus, maka prevensinya, pencegahannya ya memang harus ditutup dulu. Iya. Tapi kalau protokolnya berjalan, maka dibolehkan tetap melaksanakan kegiatan ibadah, dokter ya? Yang pertama adalah sistem itu berjalan. Yang kedua dari penjalanan sistem tadi ketemu enggak? Misalnya ternyata kasusnya adalah sudah protokolnya sudah dilakukan,
karpet sudah digulung, tempat anunya sudah direnggangkan dan sebagainya. Tapi ternyata juga masih ada yang kelolosan masuk, nah itu juga harus dilakukan tindakan untuk melakukan pencegahan lebih jauh tadi. Ya, Pak Dokter, ada yang berpendapat seperti ini. Kenapa di tempat kita semakin banyak begitu temuan-temuannya? Karena tesnya semakin banyak begitu dibandingkan daerah lain. Benar juga, tapi kalau kalimat baliknya, kalau gitu jangan dites aja biar nggak ketahuan siapa yang sakit gitu kan bukan begitu. Iya. Tapi gini, dengan kita melakukan tes masif ini, kita bisa mengindikasi, menemukan orang-orangnya. Kemudian tindak lanjutnya adalah mereka yang ketahuan itu mohon melakukan isolasi supaya tidak menjadi sumber penularan yang lain. Jadi bukan sekedar ini sakit, bukan cuma itu aja, tapi setelah itu langkahnya itu yang paling penting untuk mengisolasi, tidak menjadi sumber penularan pada yang lain. Iya. Bahkan beberapa daerah menolak rapid test sampai dengan tulisan poster, kemudian ancaman juga gitu ya. Bagi yang nekat rapid test, pulang dengan nama saja. Takut ketahuan kena ya. Iya. Nah, dokter, kalau dari Dokter Kohar sendiri, meskipun sekarang ini sudah terbit perwali gitu ya, membolehkan pelaksanaan ibadah dengan syarat tertentu dan juga protokol tertentu, tapi sebenarnya sebaiknya masjid ini dibuka atau menunggu dulu sampai kurva landai, dokter? Kalau secara teori epidemiologinya memang sebaiknya setelah kurva landai. Tapi kan ini tidak bisa diterima begitu aja oleh masyarakat. Kita semua sudah kangen untuk berjamaah sholat. Cuman kalau seperti biasa begitu lagi, itu beresiko. Maka yang bijak ya harus ada langkah. Ya berjamaah, tapi kemudian protokol kesehatannya jalan. Tapi kan itu membutuhkan kedisiplinan dari semua. Kali-kali aja ada ternyata yang nggak tertib, nggak disiplin, itu menjadi sumber masalah. Nah, tinggal bagaimana takmir semua menyikapi hal ini. Bahwa ya kalau dibuka ternyata menyebabkan suatu sumber penularan, ya monggo langkah yang baik seperti apa. Kalau dibuka dan semua bisa tertib, ya ini bisa dilakukan. Nah, jadi yang semacam gitu. Ya, jadi artinya takmir harus menjamin ini, dokter ya, sistemnya berjalan dengan baik, kontrolnya dan sebagainya. Memastikan bahwa kalau mau membuka, pastikan bahwa protokolnya berlangsung benar. Tapi kalau tidak bisa menjamin bahwa protokolnya berlangsung benar, tidak bisa menjamin jamaah menjadi tertib, nah itu mengambil resiko namanya untuk terjadi penularan. Jadi mending tidak. Iya, kalau tidak bisa tertib ya mending tidak. Nah. Tapi kaidah awalnya tadi dokter menyebutkan sebaiknya memang tidak ya, karena kondisi masih seperti ini. Karena situasi secara umum, ya kita tidak bisa menjamin semua masyarakat tertib, disiplin. Oleh karenanya, kalau ngambil yang paling safe to safe ya, jangan dulu. Tapi kalau yakin bahwa, enggak, jamaah di tempat kita ini mungkin kita sudah kenal satu-satu, kita kenal perilakunya, kita tahu karakternya, sehingga kita bisa edukasi supaya bisa tertib, nah itu jadi satu pilihan yang lain. Ya, ada. Kalau masjid yang mungkin di tempat jalan umum sering ya menjadi yang singgah itu sering dari pelancong atau orang yang di perjalanan yang kita tidak tahu asal muasalnya, itu resiko sangat serius. Kecuali bisa menjamin tadi dokter ya. Iya. Artinya sebenarnya harusnya nggak berakhir dulu nih PSBB-nya dokter ya. PSBB itu kan aja mas, jadi tools untuk melakukan pendisiplinan masyarakat. Sebenarnya tools yang lain kan kita bisa lakukan, bagaimana kita mengedukasi, mendisiplinkan masyarakat. Kalau menurut dokter sendiri seharusnya ini PSBB ada jilid 4 atau memang ya cukup sampai jilid 3 yang kemarin itu dokter? Sampai jilid berapapun, kalau kemudian respon kita semua masih belum memadai, nanti bisa bukan cuma jilid itu. Bisa serial yang keberapa gitu. Iya. Iya, sampai jilid ke-3 pun ini ketika sudah berhenti, masyarakat menganggap wah ini sudah selesai normal dan
sudah mulai kemana-mana mereka. Ya, itu gimana nih dokter untuk memahamkan masyarakat kita? Memang kita harus tetap mengedukasi masyarakat. Tapi memang rupanya kan pertimbangan dari para pimpinan itu kan di samping masalah angka epidemiologi, ada pertimbangan ekonomi, ada pertimbangan sosial. Yang itu kita harus mencari titik keseimbangannya. Nah, tapi titik keseimbangan itu kan harus diikuti dengan bagaimana menyeimbangkan supaya tidak terjadi persebaran, tapi kehidupan masyarakat tetap kondusif. Maka jawabnya adalah protokol kesehatan yang disiplin dengan ketat dilakukan. Iya. Baik, terakhir Dokter Kohar, untuk takmir masjid nih, mungkin yang sudah karena sekian lama di masjidnya tidak ada Jumatan atau sholat jamaah 5 waktu, agar mereka benar-benar mematuhi protokol yang ada, atau tadi kalau tidak bisa maka tidak usah dibuka tadi ya. Mungkin ada pesan? Jadi memang kami sangat berharap jangan ada persebaran kasus, terutama di kalangan Muslim ya. Maka kemudian tempat-tempat ibadah, masjid, itu memperhatikan betul bahwa ada risiko yang kita dapatkan pada situasi pandemi yang sedang berlangsung gini, kalau kita membuka masjid kita untuk sholat berjamaah. Memang risiko itu akan terkurangi, bukan hilang sama sekali ya, dengan kita menerapkan protokol kesehatan. Tapi kalau itu tidak yakin, maka sebaiknya jangan dulu keburu untuk membuka sholat berjamaah atau kegiatan berjamaah tempat ibadah kita. Oke. Jadi memang harus dipertimbangkan dengan baik gitu ya, para takmir gitu ya. Apakah ini memang benar-benar siap dan juga aman untuk jamaahnya. Dokter Kohar, terima kasih sudah berbagi pagi hari ini. Terima kasih. Ya, semoga sehat selalu di sela kegiatan yang luar biasa. Dan Allah berikan keberkahan ya dalam aktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Ranah Publik, dipersembahkan oleh suaramuslim.net.